Welcome to my podcast. Oke guys, balik lagi di konten Mahasiswa Project dan kita kali ini masuk ke segmen podcast Mahasiswa. Nah, gue sekarang lagi sama teman gue nih guys, namanya itu Koga gitu kan. Konco gatel. Emang Rainas ini gateli sih, cuman ya nganggo masker wae. Jadi kita koyo gak gateli ngono. So jaim. Nah, tapi guys, si Koga ini dia juga punya apa podcast ya, Cuk? Oke, betul sekali. Apa jenenge apa? Suka-suka kita dong. Oke. Kenapa namanya suka-suka kita? Gak ada konsepnya soalnya. Paling gampang gue ya. Iya. Oke guys, saudara ini kita bakal ngomongin tentang TikTok ya. Tapi cuy, sebelum kita ngomongin tentang TikTok bro, gue pengen ngebacain tentang ini fakta-fakta tentang TikTok. Iya sih. Tapi nganggurnya gini gitu. Gak apa-apa. Yang penting ada kan. Footnote gratisan seminar. Oke, pertama, banyak orang yang tahu aplikasi TikTok, bahkan banyak orang yang download aplikasi TikTok. Ya, saya juga download. Ya, banyak juga yang make juga kan aplikasi TikTok. Tapi tahu gak sih pendirinya TikTok siapa? Gak tahu sih. Nah, itu kita bakal ngomongin tentang fakta-fakta tentang TikTok. TikTok ini pendirinya namanya itu Zhang Yiming gitu. Indonesia banget ya namanya. Oh, namanya Arab banget. Oke, terus kemudian si Zhang Yiming ini fakta keduanya, dia itu kemarin masuk ke dalam ini coy, orang terkaya di Cina men. Tahun 2013 versi masalah Forbes. Gila sih? Modal Gila aplikasi sih. goyang-goyang gitu kan. Iya. Tapi dia bisa jadi orang terkaya gitu kan. Gila kan dunia zaman sekarang. Dan Kacau. kekayaannya itu mencapai 4 miliar dolar AS atau setara dengan 57,4 triliun gitu. Itu kalau dibeliin biji kopi dapat apa ya? Iya, nggak tahu sih. Biji kopi sebiji itunya. Ya, kebun-kebunnya lah. Oke, terus kemudian fakta selanjutnya adalah pernah diharamkan di Indonesia, men. Ya, sempat ingat itu. Ya, seperti itu kan. Jadi pernah, bahkan saking diharamkannya itu pernah di-ban oleh Keminfo. Tapi karena memang di TikTok itu dulunya banyak aplikasi toksik, banyak toksiknya pada zaman dulu gitu kan. Iya. Sehingga akhirnya Kominfo ini melakukan ban atau dia tuh ya istilahnya nggak boleh lah ada di Indonesia gitu kan. Tapi setelah dikomunikasikan lagi dan si TikTok ini komitmen tentang tentang konten-kontennya, akhirnya sekarang TikTok legal lagi di Indonesia gitu. Jadi itu guys, fakta-fakta. Dan ada fakta satu menarik coy. Ini menarik banget tentang Donald Trump. Kenapa? Nah, Donald Trump itu waktu dulu kan pernah tuh dia campaign. Tahu kan? Dia mau Tahu kampanye dong. di Yang ini stadionnya sepi itu kan. Iya, men. Jadi mereka sama TikToker men, sama pecinta-pecinta K-pop kayak gitu kan. Nah, ini fakta menariknya TikTok gitu kan. Iya. So, jadi perjalanannya ini menarik banget. Makanya kita pengen kupas di sini gitu kan. Lu sebagai user TikTok gimana nih melihat TikTok sekarang, Bro? Saya mungkin ingin minta maaf dulu sebelumnya sebab saya itu tipikal dulu itu mencaci maki TikTok. Oh iya sama. Ya kalau TikTok itu dulu saya golongkan itu sejenis kayak Apa? WeChat, Bigo gitu. Bigo dan teman-teman lainnya lah yang memang suka nggak suka dulu memang digunakan untuk medium itu. Iya, gitu kan. Cuma Ya. ajang-ajang begitulah ya. Ajang-ajang bacol. Bahan Nggak cocokologi, baca. bahan cocokologi. Nggak gitulah. Terus. Ya jadi memang tapi ketika saya lihat saat ini mungkin mungkin ya ini Yes. asumsi Yes. jangan-jangan memang TikTok sengaja menggunakan itu supaya dia dinotis duluan. Gitu. Iya ya. Jadi bisa untuk jadi ya? dapat jadi gini sesuatu di saat ini kita ngomongin apapun lah lu punya lu bebas lu punya keunggulan A, keunggulan B, keunggulan C. Yes. Tapi ketika sebagus-bagusnya lu ketika lu nggak ke-detect di bahasanya itu mainstream, ya lu nggak akan bisa naik. Iya sih. Mungkin Butuh something yang memviralkan dulu, butuh orang banyak tahu dulu ya. medium awalnya itu dulu lah. Kebanyakan kayak gitu ya. Jadi yang penting viral gitu kan. Yang penting viral dulu Setelah banyak. itu kan tinggal dibetulin aja. Yes, kontroversi bisa lah ya diatur gitu kan ya. Paling benar doang jeleknya akhirnya juga jadi bagus gitu kan. Tapi someday gue bingung kenapa kemudian dibalik kontroversinya TikTok di awal-awal gitu kan. Lalu kenapa akhirnya TikTok ini menjadi sesuatu yang kemudian digandrungi oleh remaja gitu. Ya itu ini mungkin agak sedikit side dulu ya mungkin. Agak offside dikit tapi nggak offside banget juga. Jadi bahkan TikTok ini kalau tidak salah itu dia boomnya itu tadi betul kamu bilang dia katanya 2013 kan adanya. Yes. Tapi boomnya kan 2017-an. Yes. Nah, itu sebenarnya TikTok itu dia melakukan research.
tentang bagaimana pola gini. Manusia saat ini udah beda banget sama zaman dulu. Yo, iya bener banget tuh. Bahkan kita dan ayah kita dan kakek kita sangat jauh memandang sesuatu. Salah satunya itu dengan mengambil informasi. Dulu ketika lu di zaman kakek kita atau ayah kita lah, kita itu punya banyak waktu lama untuk menunggu ini asik atau enggak sih. Kayak di newspaper misalnya, kita baca kolom-kolomnya dulu. Tapi ternyata milenial ke atas itu tanda petik mesti di bawah 30 detik kalau tidak salah. Gitu. Dan ketika itu nikmat, ketika itu asik, dia akan tetap stay. Dan ketika lebih dari itu udah sebagus apapun akan ditolak karena mereka nggak punya banyak waktu untuk menunggu hal yang lama-lama. Indikatornya berarti cuma 30 detik aja di awal. Jadi 30 detik kemudian itu menarik perhatian nggak gitu? Iya. Oh berarti itu irisan dari mana sih bro kalau boleh tahu bro? Ini salah satunya itu ini sebenarnya pecisan aja. Saya juga nggak sampai meneliti di mana, tapi dapat info itu salah satu yang sangat kita juga banyak yang salah satu anak muda juga suka saat ini kan Maldigowi. Yes. Nah dia juga salah satunya menyampaikan tentang itu di salah satu videonya. Oh berarti fokus generasi sekarang itu di 30 detik pertama gitu kan. Jadi kalau misalkan 30 detik pertama bisa mencuri hati atau mencuri pikiran dari user kayak gitu kan, otomatis mereka akan nonton terus gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak tercuri akhirnya dia di skip gitu. Skip aja gitu ya. Iklan aja saat ini bahkan di YouTube itu 5 menit apa 5 detik. Iklan ya. Iklan 5 detik. Iya kalau kamu 5 detik gitu nggak wah, ya udah langsung di skip. Oh, berarti berangkat dari fenomena itu kemudian TikTok ini lahir gitu. Cocok gitu ya. Sehingga jadi booming. Oh, gitu. Dan sebab memang dia kita mesti bisa membedakan medianya dan kontennya. Itu nggak boleh disamakan. Yes. TikTok ini suka nggak suka dalam konteks aplikasi, dia aplikasi yang sangat usable. Sebab memang dia simple menggabungkan video dan audio. Yes. Dikemas sekompak mungkin yang bahkan dulunya itu di bawah 1 menit. Dan itu bisa dijadikan alat untuk menyampaikan banyak hal. Yoi. Iya nggak sih? Iya bener sih. Ya kita lihat video apapun lah kadang-kadang kita lihat YouTube aja. Kita kan hitungannya milenial itu ya sebetulnya masih bisa sih agak lama menunggu sesuatu. Tapi kalau memang sudah tidak asik sejak awal langsung kita skip biasanya. Kita pindah ke yang lain. Oh bener banget. Jadi memang gue gak tahu juga sih maksudnya kenapa orang akhirnya switching semuanya ke TikTok ya. Lebih mudah. Iya banyak YouTuber yang akhirnya dia switching ke TikTok gitu kan. Bahkan kita juga wah malas banget pengen nyari hiburan ya TikTok. Bahkan bukan hanya hiburan ya sekarang. Jadi kayak kalau kita ngelihat TikTok dulu dan sekarang itu sangat jauh banget beda ya. Iya gak sih? Iya sekali. Jujur gue juga termasuk orang-orang yang penghujat TikTok pada masanya. Pada masa dulu gitu kan. Aku sih nggak hujat intinya ya nggak mau pakai lah. Ya, aku juga salah satu bentuk penghujatanku juga tidak pakai gitu. Aku ngerti, apaan sih sampah banget orang kayak gitu doang gitu kan. Maksudnya kayak, kayak gitu doang gitu maksudnya. Tapi kalau sekarang setelah gak tahu ya dia remake kali ya dan dia lebih filter ke konten-konten yang kreatif gitu ya. Sebetulnya nggak juga. Kalau saya lihat TikTok itu sejak zaman dulu konsepnya sama. Iya. Tapi tinggal pelakunya yang saat ini makin meluas. Sehingga konten-kontennya makin variatif. Enggak, tapi gini bro. Tapi kalau dulu kan banyak tuh konten-konten yang tahu sendiri lah, pornografi dan sebagainya kan banyak banget. Tapi itu sekarang ke filter, banyak yang ke filter gitu loh. Ya mungkin ada, tapi apa namanya itu banyak yang agak susah gitu kan. Mungkin keban kali ya. Tapi masih ada kan? Tapi masih ada mungkin. Aku juga nggak tahu, maksudnya nggak tahu detail sih. Hidup #FYP. Ya itu kan algoritmanya di sana. Ya, ya enggak. Kalau lu banyak nontonin gituan pasti yang banyak muncul di playlist tuh yang gituan. Iya sih. Tapi kalau lu yang lain. Iya. Dan gue jarang ketemu kayak gituan. Maksudnya jarang dapet gitu. Pengen sebenarnya tapi kok jarang ketemu. Iya bro, sumpah bro. Gue kalau di TikTok gak ada gitu. Maksudnya kayak jarang banget nemu yang bener-bener pornografi parah kayak gitu. Dulu banyak kan. Dulu banyak banget, tapi kalau dulu memang gue akuin banyak banget gitu kan. Iya. Dan memang TikTok ini gue lihat sekarang jadi kayak lebih kreatif gitu loh bro, dibanding yang dulu gitu kan. Jadi banyak orang yang pengen show off bakatnya, bahkan dalam hal berbagai macam hal ya. Entah itu bakat lu yang sesimpel mungkin kayak logika sederhana kayak gitu kan. Terus bakat di bidang-bidang kayak skateboard dan sebagainya, atau bakat-bakat yang unik gitu, itu tampil semua. Kalau gue boleh nanya, lu kalau di TikTok lihat apaan? Gue, aku sukanya lihat ini coy, lihat apa
yang lucu-lucu gitu. Serius, aku suka banget TikTok itu yang lucu-lucu. Iya, iya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua yang kayak model-model tips-tips gitu. Betul Tips ya. psikologi kayak gitu loh. Iya, Kayak punya Christina Ali coy. Anjir lucu tuh. Life hack ya. Oh, life hack kayak gitu kan asik banget kan. Kalau lu yang gimana? Iya, ya gini ya mungkin saat ini kan udah agak sehat ya otaknya ya. Yo. Kalau kemarin gak sehat gitu. Jadi fokusnya saat ini kan kalau gua kan lebih ke menambah capacity lah. Yo. Jadi TikTok itu salah satu medium yang sangat asik ternyata untuk mendapatkan hal-hal yang selama ini kita nggak tahu. Iya, Contoh paling gampang, misalnya kita pengen paling banyak kan saat ini saham, jualan, dan ada juga yang bisa motivasi hidup dan segala macam. Intinya ngomongin masalah kualitas hidup lah. Nah, kalau mungkin dulu medium yang paling singkat yang kita bisa dapatkan dan bisa kita akses itu YouTube. Iya benar. Sedangkan di YouTube untuk bahas satu topik itu saja kita mungkin butuh waktu 5 menit ke atas. Iya, lama banget. Kayak gini nih, lama banget ya. Jadi tapi di TikTok itu bisa dikemas dalam hal yang kompak sekali di bawah 1 menit bahkan. Yes. Tapi kontennya sama. Jadi kalau kita analogikan itu tuh TikTok ini semacam kalau kita dulu anak zaman SMP SMA ada namanya bahasa Indonesia kan. Pasti ada sub bagian atau ada subtema di mana kita ngomongin masalah ide pokok kalimat. Yes. Ya kan? Bener Bagaimana dari suatu artikel itu ada nanti kalimatnya, ada paragraf, di setiap paragraf itu ada isi pokok kalimatnya. Ya. TikTok tuh kayak gitu cuy. No basa-basi ya? No basa-basi langsung. Langsung. Yang penting esensi lu apa sih ini? Gue pengen nyampaikan ini. Dan itu kena kebanyakan. Kena bagi gue. Kena banget ya. Karena simple. Dan orang gampang banget ngerti gitu kan. Jadi menurutku itu proses kreatif yang menarik, men. Iya. Jadi gini, lu bisa menciptakan satu model kerangka yang harusnya itu berat. Itu kemudian diringkas menjadi hal yang bener-bener apa namanya tuh? Ya, bener-bener compact gitu kan. Compact dan akhirnya itu sampai ke audiens. Sampai banget. Dan itu kalau misalkan bukan kreator yang bener-bener dia ngerti gitu kan dan mampu melakukan proses kreatif itu kayaknya susah gitu kan. Iya betul. TikTok ini kan keunggulannya dibandingin yang lain kan dia bisa menambahkan audio. Iya sih benar. Jadi ada musik dan ternyata musik itu bisa menambah vibes. Yoi. Jadi ketika lo mau musiknya kayak gini, vibes yang dibangun kayak gini. Betul. Nah jadi kalau gue lihat dengan adanya audio di TikTok itu dan mungkin ada juga lagu-lagu yang booming akibat itu seakan-akan buat kita kayak lo kalau mau lucu lagunya apa biasanya? Ada kan lagu-lagu khususnya. Ada. Kalau lo mau gaya-gayaan kayak Mipa Zuzuzu. Feeling good. Feeling good. Nah, ya itu simpel. Cuma rokok doang gitu ya. Oh iya. Dan itu kan sudah bisa. Jadi gini, bagusnya TikTok itu adalah dengan adanya audio, dengan adanya video dan dengan cuma tulisannya ditempel. Itu buat manusia lebih cepat fokus. Iya, benar sih. Bahkan kita bisa dengan sekian detik, oh ini tuh pembahasannya. Tek dan mungkin dengan audio dan video itu juga bisa membantu ingatan kita, cuy. Betul. Lebih masuk gitu kan. Salah satunya mungkin kan kalau ada cewek cantik kan mungkin akan lo lebih gampang ingat sebab lebih notice lah ya. terus tapi nggak apa-apa, itu kan psikologi manusia. Jadi gini, ketika lo mau apapun ya, lo mau menangkap ilmu apapun, lo memang dalam kondisi yang mesti memang welcome dulu. Betul. Nah salah satunya audio video itu bikin lo welcome dulu. Iya. Soalnya gini bro, sekarang itu zaman serba dikemas gitu kan. Kalau orang kemudian ngelihat sesuatu itu mungkin pertama kita ngelihat dari covernya gitu kan. Cover kalau udah agak menarik mungkin orang akan susah untuk masuk ke dalamnya. Jadi mungkin istilah jangan hina buku dari sampulnya itu mungkin kayaknya harus dipikirkan ulang gitu kan. Jadi kalau bisa buku pun itu harus sampulnya bagus gitu kan. Iya, kalau lo pengen bikin buku yang bagus total dong per sampulnya dong yang bagus gitu. Eman-eman gitu kan. Jadi gini aja gampangnya, kalau ada 2 buku yang memang isinya bagus, penentunya adalah covernya. Iya, sekarang kebalik gitu ya. Enggak. Masih ada juga gitu loh. Ada juga yang memang buku itu covernya jelek tapi kemudian isinya bagus. Itu masih ada juga gitu kan. Kita kan anak ekonomi nih. Iya, tapi untuk lebih bagusnya kalau lu punya konten yang bagus dan itu berpengaruh dan bisa memberikan impact positif, kenapa nggak lu cover secara bagus juga gitu kan? Iya, jadi kalau kita dulu kebetulan kita juga anak ekonomi, kita akan ngomongin masalah develop produk kan. Yes. Kita develop produk yang mulai dari isinya, bahan-bahannya, paling titik ujungnya tuh bahkan di tingkat packagingnya. Iya, benar. Bahkan mungkin dalam tanda petik ada gimmick-gimmick yang disampaikan. Anginnya enak ya? Enak nih, vibe-nya bagus. Yoi. Terus kemudian ini ya, maksudnya kalau memang kan kita sekarang udah masuk ke era persaingan juga gitu kan. Kalau misalkan
yang lain udah pada ngedevelop dan kita Hmm. juga nggak ngedevelop, pasti akan kalah gitu juga kan. Betul sekali. Makanya TikTok ini dia sangat apa namanya tuh membaca kebutuhan gitu kan. Tapi TikTok ini kan kalau dia kan adalah salah satu bagian sosial media. Yes. Tapi sebetulnya TikTok ini bukan sosial media utama. Hmm. Dia biasanya dijadikan sebagai side of part. Set of part pro apa Misalnya namanya? YouTuber. Heeh. YouTuber dia mau ngasih konten di YouTube-nya, dia kasih bahasanya ide pokoknya itu di TikTok. Yes. Jualan. Heeh. Ide pokoknya di TikTok. Yes. Lalu mungkin ada juga yang musisi Yes. juga di TikTok. Jadi TikTok ini semacam kalau kita lihat dia sebetulnya hanya komplement penunjang. Tapi sebab dia bisa menunjang semua aspek dan memang itu nah makanya ngumpulnya di TikTok semuanya. Oke. Ya itu salah satu dari elemen ya. Tapi juga akhirnya menjadi elemen utama loh bro. Iya. Bahkan ada banyak TikToker yang nggak punya YouTube misal. Ada. Dan dia eksis di TikTok doang. Betul. Kan banyak kan. Tapi kan dengan awalnya kayak gitu, dia nggak akan segede kayak gini. Paham gak sih? TikTok itu kan dulu tuh ya tahu lah, mungkin dulu ada yang menghujat Bowo misalnya. Bowo memang dulu itu dengan gengnya lah, nggak dengan setipe sama dia booming. Iya. Tapi di kalangannya dia aja, di segmennya dia aja, nggak lintas segmen. Oh. Yang bikin TikTok naik ini kan ketika dia lintas segmen. Iya benar sih. Semuanya masuk. Misalnya kamu dengan konten YouTube dan mungkin konten podcastmu. Yes. Oh ada TikTok nih, aku bisa promote lewat TikTok. Istilahnya kalau kita lihat saat ini tuh intinya kayak trailernya lah, di compact dalam bentuk TikTok. Yes. Lalu ada lagi pembisnis, dia juga personal, misalnya kayak mau ngasih tips atau memang mungkin mau ngasih info tentang jualannya lewat TikTok. Penulis pun juga sama. Podcast pun juga sama. Maksudnya dengan adanya banyak basic backgroundnya individu ini bikin TikTok makin kaya dan makin lintas segmentasi. Benar. Jadi memang kayak ini ya, apa namanya itu bakat-bakat dan kemudian passion itu kemudian bisa diaktualisasikan lewat TikTok ini sendiri kan. Artinya kayak misalkan gue punya skill di menulis gitu kan, terus kemudian gue bikin someday lah konten yang tentang menulis, di sana tips menulis, tapi secara cepat dan tepat kayak gitu loh coy. Itu kan akhirnya orang tahu, oh ternyata kita punya karya loh ini loh, kayak gitu kan. Jadi itu bisa connecting gitu kan. Nah itu menariknya di TikTok itu bisa begitu ya. Lalu satu lagi coy, gue pengen bahas tentang TikTok dan bisnis gitu kan. Jadi ini menarik banget, banyak banget sekarang yang jadi influencer salah satu brand dan sebagainya. Terus kemudian termasuk kemudian ada juga pebisnis yang kemudian memanfaatkan ini menjadi media promosi mereka kayak gitu loh. Ini menurut lu gimana sih fenomena seperti ini? Sebetulnya, nah ini kalau lu mau lihat TikTok saat ini, lu nggak boleh melepaskan TikTok dengan sosmed yang lainnya. Sebetulnya sosmed yang lainnya itu dalam konteks ini kan cuma untuk medium, alat untuk membagikan apa yang pengen kita bagikan. Dulu ketika kita awal-awal muncul, ini agak belakang ya. Ketika Twitter awal muncul, dia booming. Karena dengan singkat bisa ngasih kalimat yang nggak panjang-panjang dan kita pun sebagai pembaca nggak mesti bacanya panjang kayak kita baca di Facebook. Tapi dia minusnya di foto. Habis itu muncul Instagram yang memang menjadi kalau kita bisa bilang menjadi album foto. Dan memang di sana kita bisa bagi foto dan segala macam. Tapi faktanya setelah itu muncul lagi TikTok, di mana editing video dan audio sangat mudah. Dan dia saling menggantikan. Kalau lu sebagai mungkin pelaku bisnis dan memang sudah lama bisnis lo, gue yakin lu pernah main di 4 platform ini. Facebook di fase-fase awal. Setelah itu mungkin di Twitter, di Instagram, bahkan habis ini ke TikTok. Mungkin habis ini yang naik podcast itu. Nah, dengan pandangan itu bahwa TikTok ini kalau kita mau memaknai secara simpelnya, dia tidak ada bedanya dengan yang lain, tapi dia punya keunggulan lebih. Intinya gitu aja. Iya sih benar. Tapi memang dalam pemetaan bisnis sih memang berbeda loh bro, secara segmentatif gitu kan. Jadi kayak misalkan di Facebook kita tahu lah segmennya siapa. Pasti kan kalau kita bagi secara demografi umur ya. Bener gak sih umur itu masuk demografi ya kalau dalam ini ya? Masuk ya. Nah, itu kan beda tuh. Pengguna Facebook mungkin lebih ke 30-an ke atas, 125 ke atas lah ya. Kita lebih agak-agak tua-tua gitu ya. Kalau kita mau lihat paling muda itu punya jangan dari bisnisnya.
dari pandangan politiknya. Wah, wow. Kelihatan dong usianya yang mana. Iya. Lebih sensitif. Lebih sensitif di Facebook. Terus kemudian Instagram ya agak-agak milenial lah ya. Agak. Sama TikTok mungkin TikTok ini lebih kepada remaja gitu kan. Jadi kayak anak-anak yang benar-benar masih muda-muda kayak gitu, SMA, kuliah kayak gitu kan. Itu banyak banget, bahkan mungkin ada yang 30-an ke atas mungkin dia itu mungkin beberapa orang gitu kan, beberapa orang tertentu yang masih ke bawah gen milenial lah ya. Nah, itu kan nanti pemetaan bisnisnya pasti kan akan berbeda kan kalau kita ngomongin tentang hal itu gitu. Jadi kan strategi promosinya harus berbeda juga. Misalkan kalau misalkan di TikTok harus pakai yang gimana sih supaya masuk ke remaja kayak gitu. Nah, nanti kemudian yang di Instagram seperti apa itu kan segmentatif banget, Bro, dan masuk ke dalam strategi promosi yang berbeda. Lu kan anak S2 nih. Gimana menurut lu kayak gitu? Aku ST kok. Lu kan anak manajemen lah istilahnya. Nah, lu kan ngerti nih soal begituan dan pasti mengamati kan kalau dunia gini, seperti ini. Kalau gini sebetulnya, kalau lu mau agak sedikit ilmiah ilmiah, walaupun yang nggak akan saya kemas ilmiah juga di sini. Iya, enggak lah. Nah, jadi gini, kalau mau ngomong simple, kata keywordnya itu adalah consumer behavior. Nah, behavior manusia ini suka tidak suka itu akan menjadi acuan kita dalam membeli sesuatu, kita dalam menikmati sesuatu, dan bahkan dalam kita puas akan sesuatu. Nah, dengan acuan consumer behavior, ketika kita mengacu pada TikTok, sebetulnya TikTok ini kan memang segmennya sangat jelas. Betul. Segmentisnya adalah anak, ya kalau kita bisa bilang bahkan saat ini generasi alpha. Kenapa generasi alpha? Sebab generasi alpha itu dia sudah ada di fase di mana kebebasan akan informasi itu sangat cepat, sangat luas, sangat mudah sekali. Contoh paling gampang kalau kita ngomongin yang agak contoh paling umum adalah YouTube dan TV. Betul. Suka tidak suka apa yang biasa kita lakukan, pemakluman akan keadaan itu menentukan bagaimana kita itu memutuskan sesuatu dan kita kecewa akan sesuatu. Nah, kalau zaman dulu generasi baby boomers, mungkin setengah milenial, fase-fase awal itu mereka biasa menunggu sesuatu. Gitu. Sebab ya kayak TV, kita nggak bisa maksain iklan TV mesti di skip. Jadi pemaklumannya lebih tinggi dibandingkan generasi alpha. Ya alpha ya kalau memang nggak suka ganti. Betul ya. Dia sudah punya banyak pilihan. Iya, pilihannya banyak dan dia sangat ini banget ya. Dekat banget dengan gadget, dekat banget dengan ini. Lalu ngerti kayak gini, pilihannya banyak gitu. Maksudnya kalau kita benar-benar gak melihat itu secara detail dan itu memang gak disukai oleh mereka, ya mereka gak ini tuh. Iya, dan mereka ya kelompok yang memang ngomong apa adanya. Mungkin bahasa celaannya itu nggak tahu sopan santun. Ya kan banyak kan yang tua menganggap anak muda tuh nggak tahu sopan santun. Mereka sebenarnya bukan nggak tahu sopan santun, tapi jujur, Bro. Iya, apa adanya. Sebab dia teman-teman ini ada di fase apa adanya. Betul. Dia tidak banyak tekanan sosial. Misalnya gini zaman dulu tuh kan ada banyak yang jadi kalau ini agak katanya Khalil Gibran itu ya. Manusia itu bodoh. Sebab menciptakan ikatan yang akan membelenggu hidupnya ke depan. Ya, kalau kita kan makin sedikit belenggunya. Iya, soalnya kita udah melepas ikatan. Ya, gitu. sebab kita memang di fase yang tidak butuh banyak ikatan. Betul. Kalau zaman dulu kan masih banyak konflik. Iya. Masih saling jaga satu sama lain. Ikatan perlu. Nah, iya. Saat ini kan ya mungkin kita ada di fase yang memang tidak banyak konflik sehingga kita bebas mau jadi apa saja. Iya, benar, dan itu bisa dikejar oleh semua orang gitu kan. Jadi memang kita harus membaca perubahan perilaku juga. Artinya mungkin sebagai seorang bisnismen ya, mungkin hal-hal kayak gini tuh harus dibaca juga loh, Bro. Betul. Ini penting banget. Jadi kayak yang lu bilang kan customer behavior. Artinya kan di sini ada habit-habit baru. Iya. Yang kemudian dipunyai atau dimiliki oleh para generasi milenial ini kayak gitu kan. Nah, otomatis gitu kan strategi campaign, strategi promosi, kemudian platform apa yang mau dipakai itu benar-benar harus disesuaikan dengan zaman gitu kalau menurutku. Kalau enggak mungkin ya bisnis kita akan tergerus kayak Yahoo. Ya gak sih? Yahoo itu zaman berkembang tapi dia tidak berubah gitu. Baik aja nggak cukup. Iya, betul. Baik aja nggak cukup. Iya. Baik dan penuh inovasi. Malahan saya ini kalau baik ditinggal kan. Enggak, jadi kalau bukan baik coy, yang tepat coy, harusnya coy. Jujur apa adanya gitu. Enggak, jadi gini, kalau di masa sangat kompetitif saat ini kan masih sangat kompetitif ya. Kita memang bahkan salah satu komponen pun bisa menciptakan gap
bisa Ah. menciptakan keunggulan, Iya, suka nggak benar, suka. Heeh. Makanya saat ini kalau lo mau buka usaha, lo mesti betul-betul sangat spesifik dan sangat memaksimalkan setiap setiap komponen yang ada. Betul betul. Nah, kalau kalau ngomongin tadi kan lo ngomongin masalah habit ya. Yes. Nah, kalau habit ini gini sebetulnya. Nah, ini juga masuk ke TikTok. TikTok itu juga saat ini sudah menjadi habit. Betul. Suka nggak suka? Iya, habit banget. Kenapa dia bisa dikatakan habit? Sebab sebab pandangan kita akan TikTok itu kita bawa ke semua aspek kehidupan. Mungkin bukan semua, tapi sebagian aspek kehidupan. Sebab gini, TikTok suka tidak suka membuat kita itu biasa mendapat info yang singkat, padat dan jelas. Ya, benar. Dan yang gue alami saat ini, gue kalau melakukan sesuatu dengan acuan itu. Gitu. Nah, kenapa dia bisa jadi kebiasaan? Jadi gini, ada yang bilang habit itu mesti dengan paksaan. Ada yang bilang habit itu hanya butuh melakukan dan mengulangi. Ya, terus? Simpel kan? Terus? Tapi enggak. Ada satu komponen yang dilupakan. Apa? Dia mesti masuk sealamiah mungkin dengan tidak adanya tekanan. Wah, berarti bentukannya alamiah gitu. Iya, semakin kamu tidak ditekan dalam melakukan sesuatu, itu bisa jadi habitmu. Wow. Makanya kalau saat ini tuh ada semacam bukan anomali ya, ada semacam absurd, ada semacam keanehan di mana kamu udah, misalnya gini, kamu pengen jadi manusia yang sangat gini aja, lu kan manusia malam ya. Galak banget ya bahasanya ya, manusia malam. Iya. Aktifnya agak malam. Iya. Lu mau bangun pagi. Tapi metode lu adalah metode dengan paksaan. Aku mesti bangun pagi jam 6 segini, bangun bla 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 bla. Kalau enggak, bahkan ada yang pakainya katanya ya udah kalau gitu mainnya punishment sama reward. Tapi paling lo 2 minggu lakuin, setelahnya lo nggak lakuin. Kenapa? Sebab itu suka nggak suka ada tekanan. Tapi beda kalau lo memang, lo kan dulu nggak suka kopi misalnya, tiba-tiba lo ngopi, biasa aja kan, nggak ada paksaan, dan lo juga menikmati. Jalan sekian bulan, apakah lo bisa menghilangkan kebiasaan kopi? Enggak. Sebab dia masuk dengan soft. TikTok juga kayak gitu. Habit yang langgeng tuh kayak gitu. Begitu gitu. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini tidak bisa menciptakan habitnya, ya missnya di situ. Oh gitu. Jadi gini, tapi gini bro, kadang-kadang someday kita ngomongin kayak gini, kalau nggak dipaksa mungkin nggak akan jadi. Tapi gini, gue pengen nanya nih ya. Tidur bangun pagi itu berat banget coy, misalkan ya bagi sebagian orang gitu kan. Tapi kemudian apa ya, kayak aku sendiri sih berat banget ngerasain. Tapi kalau nggak dipaksa gue gak akan bangun pagi loh. Gitu. Nah terus gimana caranya supaya itu kemudian menjadi tidak berat? Ya tadi kalau kita mau ngomong simpelnya, kita pakai analogi TikTok aja. Ya. Kamu nikmat nggak dengan TikTok? Ya menikmati kan. Seenggak minimal nggak mengganggu. Itu kan. Nah kedua, memang lo tahu positifnya apa. Kalau gue kan tahu positifnya, makanya gue mau. Nah ketiga, ya udah, jangan ada banyaknya paksaan. Ketika lo mencoba membuat skema yang makin susah, itu makin susah lo lakuin sebetulnya. Berarti digampangin aja? Ya gampangin aja. Dan konkretnya gimana konkretnya? Contohnya gini, lo mau bangun pagi. Ya udah lo bangun pagi. Yes. Ada. Habis itu kalau emang lo nggak bisa bangun pagi, ya udah, lo nggak bangun pagi. Tapi setelah itu lo pasti akan pengen bangun pagi lagi. Lo bangun pagi lagi. Ya kan? Tapi ada titik di mana lu betul-betul nganggap, oh ternyata bangun pagi nikmat. Oke, kayak gitu ya berarti ya. Iya. Iya, someday gue pernah ngerasain kayak gitu sih. Dan kenapa hilang? Nggak tahu juga. Karena nggak menjadi habit terus-menerus kayak gitu loh. Iya, kan. Atau nggak mungkin kesadarannya nggak sampai sedalam itu. Sebab malam lebih asik daripada pagi. Oh gitu. Iya. Berarti habitnya lebih kepada yang satunya itu. Iya, ketika ada dua hal dan satu hal ini lebih menyenangkan, pasti dia akan lebih dibandingin yang lainnya. Udah. Tapi gitu. Kalau kesenangan itu membawa kerusakan? Nah berarti lu masih penekanannya pada kerusakannya. Gitu. Iya. Berarti selamanya manusia itu akan menjadi manusia yang rusak? Enggak. Ketika dia tahu dia itu salah dan dia pengen mengubahnya, ya udah. Tapi mengubah kalau tanpa paksaan nggak bisa dong berarti? Bisa. Kan mereka udah terjebak di sana nih, udah terkadung nyaman di sana dan kebentuk masalah habitnya di sana. Tapi kemudian habit itu kemudian nggak bisa berubah dengan yang lain. Dan gue harus gimana ya caranya? Itu kan orang akhirnya stres. Kayak gitu. Apakah terus caranya gimana ini? Ya tadi karena kenapa dia bisa stres? Ya sebab dia betul-betul kayak aku pengen. Enggak gitu. Lakuin aja gitu. Nikmati. Kalau memang gagal, evaluasi kegagalannya, coba lagi. Udah gitu aja.
gitu aja, simpel gitu ya. Hmm. Oke. Untuk saat ini gue agree sih gitu kan. Terus kemudian mungkin itu ya teman-teman. Jadi kita ngomongin banyak nih tentang TikTok, terus kemudian tentang habit kayak gitu kan. Karena waktu kita sudah mulai senja dan matahari sudah mulai redup sehingga ada suara-suara panggilan untuk kita menyembah yang di atas ya bro ya. Nah oke, kita cukupkan dulu podcast kita kali ini, dan next pembahasannya pasti akan bakal lebih seru lagi dan tentunya akan semakin berfaedah gitu. Oke, gue Irfan pamit undur diri, Mahasiswa Project Podcast now, and sampai jumpa.